Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, silakan masuk. Iya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan hari ini hari Rabu tanggal 21 Dzulqa'dah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Mei 2024. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka melaksanakan rutinitas setiap hari Rabu ba'da asar, melaksanakan ta'lim di tempat SIAA, ta'lim al-juziyah. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu, pengorbanan ibu-ibu, dandannya ibu-ibu semua Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walaupun tahu SIAA ibu-ibu tuh lagi galau ya sekarang, tapi ada yang lebih galau Bu. Kemarin saya sempat ngobrol sama sapi dan kambing Bu. Jadi mereka itu ngobrol sama temennya. Kata kambing yang satu, kok perasaan akhir-akhir ini gua gak enak hati gitu ya. Gak enak, perasaanmu ada apa gitu. Jangan-jangan ada hal yang gak baik gitu ya. Maka ya seberat apapun ujian yang menimpa ibu jangan dikilo Bu, nggak laku dikilo juga. Pokoknya mudah-mudahan ibu-ibu semua pada sehat, ya. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusan. Baik ibu-ibu jemaah ta'lim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada kajian, alangkah lebih baiknya mumpung kita bersama, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita berdoa untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita, barangkali suami kita, guru-guru kita, sahabat, kerabat yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dari segala dosa-dosanya, dilipat gandakan dari segala amal kebajikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Silakan ibu-ibu sebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihdaus tsawab atau hadiah pahala pada kesempatan sore hari ini. Tsumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan masuk ibu, cari tempat yang paling ternyaman. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita keimanan, keislaman yang sempurna. Semoga kita disehatkan jiwa dan raga,
diberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Semoga kita selalu dilapangkan, diluaskan rezeki kita. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi ladang syukur untuk bercocok tanam amal kebajikan. Semoga anak cucu keturunan kita Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang salih dan juga salihah. Dan juga yang sedang sakit ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat berikan kesehatan, kepulihan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Sahabat-sahabat kita yang baru berangkat menunaikan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan di perjalanannya sehingga sampai ke Madinah atau ke Makkah dengan keadaan tidak kurang sesuatu apapun. Nanti di sana bisa melaksanakan ibadah dengan semangat, bisa pulang lagi ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah, dan juga dalam keadaan yang selamat. Untuk kita yang belum mendapatkan kesempatan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan agar bisa berziarah ke sana. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma rzuqna salata fi masjidil haram wa salata fi masjidin nabawi wa salata fi masjidil aqsa. Allahumma ja'al hadha safarina al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina fi safarina hadha wa atwi 'anna bu'da. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abbatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Al-Fatihah yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan pemahaman yang sempurna. Mudah-mudahan memberikan kepada kita pemahaman. Mudah-mudahan juga semua yang telah Ibu lakukan menghadiri ta'lim itu nanti akan menjadi saksi untuk kita kelak di akhirat bahwa kita selalu belajar gitu ya, karena waktu belajar kita itu adalah sepanjang usia kita. Jadi bukan hanya selagi kecil, tetapi belajar itu adalah sepanjang usia kita. Jadi sepanjang usia kita adalah belajar untuk hidup. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala faqihkan kita, fahamkan kita tentang ilmu agama. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Baik ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari kita mulai kembali ya belajar, karena memang kemampuan pemahaman kita itu nggak bisa kita belajar sekali, harus diulang-ulang. Nah maka oleh karena itu kembali lagi kita ulang pelajaran kita ke awal, yaitu tentang tata cara membaca surah Al-Fatihah. Itu ya ibu-ibu, sembari dibuka Al-Qur'annya, sekalian kita tahsin Al-Qur'an. Punya nenek udah ya di situ ya Nek ya? Ya. Ya udah nggak apa-apa. Mau pada kemana? Malah pada keluar. Kayak bocah aja ya. Jadi baik ibu-ibu, bahwa ketika kita sholat ya Bu,
Rukun sholat itu kan ada 17. Rukun itu adalah sesuatu hal yang harus wajib kita laksanakan ketika sholat. Nah, rukun sholat ini terbagi dua. Ada rukun qauliyah, yang kedua adalah rukun fi'liyah. Jadi ini rukun qauliyah itu adalah rukun yang berupa ucapan, yang berupa lafaz. Ini tidak boleh digantikan dengan yang lain-lain. Sekali lagi, rukun qauliyah ini tidak bisa digantikan dengan bacaan lain. Nah, ada berapakah rukun qauliyah itu? Di antara rukun qauliyah yang 4 itu, salah satunya adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau di dalam sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sahlah sholatnya. Sebetulnya rukun qauliyah itu ada 4. Kita bahas aja dulu yang 1. Rukun qauliyah yang pertama adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya, sebelumnya ada takbiratul ihram ya, membaca Allahu Akbar, tapi kita skip dulu karena hari ini adalah jadwalnya tahsin Al-Quran sembari kita mempelajari bagaimana membaca Al-Fatihah yang baik. Nah, baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Safinah adalah karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Ini mengetengahkan, menjelaskan, membahas tentang tata cara sholat atau kitab fikih. Nah, beliau menuliskan syurutul Fatihah. Syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah itu asyaratun. Ada 10. Jadi syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah itu ada 10. Kalau 10 ini tidak kita penuhi, maka bacaan surah Al-Fatihah kita itu tidaklah sah di dalam sholat. Yang pertama adalah at-tartibu, tertib. Jadi tertib itu apa Pak nama tertib kalau dalam bahasa Arabnya? Mengawalkan yang awal, mengakhirkan yang akhir. Jadi harus tertib, mualah berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, gitu ya, dan selanjutnya. Nggak boleh kayak gini misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Arrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, gitu ya. Tidak berurutan. Maka bacaan Al-Qur'an kita itu, bacaan Fatihah ketika sholat itu tidak sah. Jadi harus berurutan. Nah, lalu dari manakah surah Al-Fatihah ini diawali? Nah, ini ada 2 versi ya. Ada 2 pendapat ulama. Semua sepakat para ulama bahwa surah Al-Fatihah itu sab'an minal masani, ada 7 ayat. Semua ulama yang 4 mazhab itu sepakat surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Hanya berbeda pendapat apakah bismillah masuk kepada kepada surah Al-Fatihah atau tidak. Nah, ibu-ibu yang udah pernah ke Arab ya Bu ya, yang udah umroh atau haji, di sana itu kan pemerintahnya mengambil mazhab Hambali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ketika ibu beribadah di sana, ibu sholat di sana, terutama di Makkah, maka bacaannya tuh diawali bukan dari bismillah ya Bu ya. Misalkan Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak diawali dari bismillah, tapi dari alhamdulillah. Perhatikan nggak ibu-ibu, ketika di sana berjamaah di Arab, terutama di Makkah, maka tidak dari bismillah, tapi dari alhamdulillah. Kalau di sini sahabat-sahabat kita yang Muhammadiyah ya, itu tidak diawali dari basmalah, tapi dari alhamdulillah, atau bismillahnya itu dibaca dibaca pelannya. Suka perhatikan nggak Bu? Yang sudah pernah ke Arab, aduh jangan ditaruh di situ, taruh di situ ya, nggak apa-apa lah. Itu Bu ya. Jadi semuanya ada 7 ayat. Lalu kalau misalnya dibaca dari mulai alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanir Rahim 2, Maliki yaumiddin 3.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 7. Itu menurut pendapat madhab Hambali. Maka yang mengambil pendapat madhab Hambali dianjurkan ketika baca siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, karena itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Sedangkan madhab Syafi'i itu bismillah masuk kepada surah Al-Fatihah. Jadi atau bagaimana ketika kita mengambil madhab Syafi'i, maka pada ayat yang ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lebih dianjurkan tidak berhenti. Gitu ya Bu ya? Bisa dipahami Ibu agar tidak keliru ini bisa? Ya. Kedua-duanya Bu, mau mengambil pendapat madhab Hambali atau madhab Syafi'i, dianjurkan membaca ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita akan membaca Al-Qur'an, maka dianjurkan membaca ta'awudz. Bagaimana katanya Ibu kalau udah di tengah, misalnya nih Ibu tuh kan ngaji udah di tengah ya, bukan dari awal surat, misalkan Al-Baqarah tuh di tengah surah. Apakah kita membaca basmalah? Yang dianjurkan membaca ta'awudz. Tapi pendapat yang lain mengatakan karena kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka itu terputus dari rahmat. Maka oleh karena itu ibu-ibu silahkan mau baca ta'awudz sama basmalah, silahkan. Mau baca ta'awudznya aja silahkan. Yang dianjurkan ketika di tengah surah mah baca ta'awudz, gitu ya. Terkecuali pada surah Bara'ah, yaitu surah At-Taubah, itu diharamkan menurut para ulama di awal membaca bismillah. Ada juga pendapat ketika di tengah dianjurkan dari bismillah, gitu ya. Ada juga yang memakruhkannya. Yang jelas mau di awal mau di akhir yang dianjurkan itu membaca ta'awudz, gitu ya ibu-ibu. Jadi ketika sholat kita membaca surah Al-Fatihah harus diawali dari ta'awudz. Kemudian yang kedua, syarat membaca Fatihah itu adalah mualah. Tadi itu berurutan, tidak boleh diselak gitu. Yang kedua adalah berturut-turut, nggak boleh diselak dengan bacaan yang lain. Misalnya ibu itu disela Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Subhanallah, alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tidak sah kebacaannya ya. Jadi tidak boleh diselak, harus mualah berurutan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah kemudian kadang-kadang kita ketika berjamaah ya, ketika berjamaah itu ibu misalnya, terutama bapak-bapak ya, saya nggak ada bapak-bapak. Ketika kita berjamaah misalnya nih, imam itu sudah membaca surah hampir akhir, misalkan min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ibu baru datang gitu ya. Jadi kita jamaahnya jamaah masbuk ya. Ibu baru datang. Apakah ibu harus membaca Fatihah dari awal sampai akhir? Tidak usah. Wa minhal basmalah. Jadi bacaan imam itu adalah untuk makmumnya. Dengan ibu membaca basmalah aja, itu sudah sah ibu masuk rakaat yang pertama, Bu. Atau kata para ulama pendapat yang lain, karena dalam Al-Quran itu surah yang paling pendek surah apa, Bu?
Bukan. Al-Kautsar. Al-Kautsar berapa ayat? 3. Jadi ibu cukup Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Itu sudah masuk rukun, Bu. Nah kalau imamnya sudah ruku, misalnya ibu datang, ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung ruku, ibu itu sudah dapat 1 rakaat, gitu ya. Jadi tidak usah maksain Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah gitu. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim pada sholat yang jahar, ya, pada sholat yang jahar, Bu, maghrib, isya, dan subuh, gitu ya. Adapun pada sholat yang sir, zuhur dan asar, minimalnya ibu baca 3. Lalu kemudian bagaimana ketika kita sholat jamaah, misalkan nih ibu ke masjid, imam itu lagi baca Fatihah, ibu datang, apakah ibu baca takbiratul ihram? Apakah ibu baca doa iftitah? Yang lebih afdol adalah ibu lebih baik mendengarkan bacaan imam. Jadi ibu datang nih, misalkan imam lagi baca Fatihah. Jadi ibu jangan maksain Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jangan memaksakan itu. Lebih baik mendengarkan bacaan imam. Maka berjamaah yang bulat pahalanya 27 itu adalah yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Karena setelah takbiratul ihram kan ada jeda tuh ya. Nah, baru di situ adalah waktunya membaca takbiratul ihram. Karena berdasarkan ayat fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa situ, ketika Al-Qur'an dibacakan maka pahami dan resapilah. Lalu kemudian ketika kita amin, ini amin ada 3 ya. Ada amin. Ya. Ada amin. Ibu seringnya anak-anak bagaimana dengarnya? Ada yang nggak pakai tasydid. Yang benar adalah amin, bukan amin. Waladhdallin, amin. Iya. Amin. Enggak, waktu ada itu mah waktu ada pilpres mah nggak pakai amin. Ya, gitu ya ibu-ibu, tadi tuh untuk kata ibu katanya kan saya mah berjamaahnya bulan puasa doang. Lalu untuk ibu-ibu berjamaah misalkan kepada ibu-ibu, ya tetap yang jadi imam itu tetap jaharkan suaranya, tapi hanya boleh kedengeran oleh jamaahnya, gitu ya. Misalkan kita ukur aja jemaahnya ada 5, ya suaranya segitu. Jangan mentang-mentang suaranya bagus ibu-ibu jadi imam misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kencang banget, pengen kedengar sama yang di luar. Enggak, kalau imamnya 5 ya cukup aja Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Ya, ya kalau cuma 5 orang kok Bu jemaahnya, kerungu lah, kecuali Ayu kali ya. Ya, kemudian syarat yang ketiga ya, kenapa saya sebutkan syarat-syaratnya agar ibu mengenal gitu. Jadi kita membaca Al-Fatihah itu ada ilmunya gitu, nggak sekedar kita bisa. Nanti insya Allah kita belajar selanjutnya. Syarat yang ketiga adalah menjaga huruf-hurufnya. Jadi di dalam Al-Fatihah itu ada kira-kira ada berapa huruf tuh Bu? 1 huruf pun tidak boleh ketinggalan. Misalnya nih dalam kalimat an'amta gitu ya. An'amta itu kan ada hamzah, ada ain. Anamta misalkan, anamta, ainnya dihilangkan. Jadi ini kita harus menjaga huruf-hurufnya, tidak boleh 1 pun ketinggalan. Kayak gini, kayak anak-anak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ketinggalan nggak Bu? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Anak-anak Singapura ini Bu, ya, bukan ibu-ibu. Dengarnya kalau anak-anak Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ketinggalan Bu? Tasydidnya ya. Nah itu nggak 1 Bu bacaannya. Maka oleh karena itu
Ya, mari kita belajar. Jangan sampai satu huruf pun dari Al-Fatihah ini ketinggalan kita baca. Lanjut, yang keempat adalah menjaga tasydidnya. Ini syarat Bu, wajib. Di dalam Al-Quran nanti kita akan pelajari membaca tasydid di dalam Al-Quran. Perhatikan Al-Qurannya, apabila ibu bawa Al-Quran, berarti tasydid yang pertama adalah di atas huruf Allah ya. Bismillah itu ya. Ada tasydid, ada. Tasydid adalah fungsinya untuk mendobelkan huruf, menggandakan huruf. Jadi di situ ditahan 2 harokat. Hanya saja nanti untuk cara membaca lafaz Allah itu ada 2. Ada tarqiq dan ada tafhimnya. Kalau tafhim itu tebal bacanya, kalau tarqiq itu tipis bacanya. Nah, bagaimana kalau yang tafhim apabila sebelum lafaz Allah itu fathah atau dhamma? Itu bacanya tebal. Lalu yang tebal bagaimana lidah kita? Lidah kita ke tengah Bu. Tengah ujung lidah kita di belakang gigi seri atas, lalu tengah lidahnya ke atas. Allahu lamnya tebal. Bukan Allahu tapi Allah. Lamnya tuh tebal. Ya. Tapi kalau yang dibaca tipis apabila sebelum lafaz Allah itu kasroh. Ya, ini seperti bismillah nih Bu. Itu kan mim, lihat mim harokatnya apa? Kasroh ya. Di depannya ada lafaz Allah. Maka lamnya itu adalah namanya lam jalalah tarqiq, tipis. Terus bagaimana yang tipis? Ujung lidah kita ke belakang gigi seri Bu. Bismil berarti tipis, tapi tetap ditahan 2 harokat. Jangan gini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah kehilangan. Maka di sini Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, tasydid yang kedua adalah pada huruf ra ya. Ra pun juga hukumnya ada 2. Ada ra tarqiq, ada ra tafhim. Tarqiq tipis, tafhim tebal. Sama hukumnya. Apabila sebelum ra fathah atau dhammah itu ra-nya tebal. Terus ra tebal cara membacanya gimana? Jangan lebih dari 3 getaran. Misalkan jangan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lebih dari 3 getaran. Kalau yang tipis adalah sebelum huruf ra itu kasroh. Seperti ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lebih dari 3. Harus kurang dari 3. 2 getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu setiap kita itu berbeda-beda lidahnya ya Bu. Jadi pedomannya adalah yang tebal itu jangan lebih dari 3 getaran. Kalau tarqiq hanya 2 getaran. Gitu aja landasannya. Karena setiap lidah kita itu pasti agak sedikit perbedaan ya. Gitu, nanti belajar tasydidnya. Lanjut yang kelima, tidak berhenti lama atau sebentar untuk memutus bacaan. Jadi yang syarat yang kelima, tidak berhenti sebentar atau lama dengan niat memutus bacaan. Misalkan kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Diam aja ibu ngelamun dulu. Udah ada setengah menit. Maliki yaumiddin gitu ya. Apabila ibu berniat ingin memutus bacaan, itu nggak sah baca Fatihahnya. Kecuali kalau ibu lagi kena gagap. Lagi kena gagap misalkan lupa gitu. Al-Fatihah lupa. Coba bayangin Al-Fatihah lupa. Ar-Rahmanirrahim. Apalagi ya kesononya. Mikir dulu, itu mah boleh yang begitu mah. Kadang pula kita ketika sholat suka ngecaprak ya Bu, pikiran mah kemana, bibir baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Alladzi lahu ma fis samawati. Ingatnya ke ayat kursi. Boleh kalau karena lupa, tapi dibalik lagi Bu bacaannya. Iya kan, Allahul Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun, malah ke situ bacanya. Ya. Kayak Maom ya Mai suka favorit gitu kalau bacaan ya.
Maka itu wajib diulang ya Bu. Karena Fatihah adalah rukun. Kalau ibu misalkan begitu, ketinggalan rukun Bu, oh tadi saya nggak baca Fatihah nih. Itu rukun Bu. Kalau ibu lupa ketika berjamaah, maka sebelum ibu sampai kepada rukun berikutnya, ibu paham rukun berikutnya berarti pada rakaat yang kedua ya. Berarti kan setelah Fatihah itu ada surah, kemudian ruku, ada i'tidal. Nah ibu boleh mengqadha Al-Fatihah itu selagi ibu sujud, selagi ibu ruku, sebelum sampai kepada rukun yang serupa. Kalau ibu misalkan udah sampai lagi ke Al-Fatihah, ibu belum qadha, maka ibu nanti harus menambah 1 rakaat ibu setelah sholat. Itu kalau misalnya ibu lupa tidak membaca Fatihah, saking tariknya ngalamun aing teh. Lagi berjamaah. Kalau lagi berjamaah mah enak Bu, beneran enak. Berjamaah itu menggantungkan sholat kita kepada imam. Ibu nggak baca apa-apapun juga sholatnya sah Bu. Maka sholat berjamaah itu paling enak. Yang babak belur imamnya Bu. Nah maka kesempatan buat ibu-ibu mah berjamaah teh hanya bulan Ramadan ya. Padahal di bulan-bulan biasa juga jika ada kesempatan ya tanya Uni, di Padang mah itu hampir setiap waktu gitu sholat. Memang benar para ulama berpendapat perempuan tidak mendapatkan full 27 derajat ya. Tetapi keuntungannya adalah sholat kita digantungkan kepada imam. Itu aja ininya apa namanya. Maka enak banget sholat ngelamun aja sah aja mah berjamaah mah benar. Coba kalau sholat sendiri. Tadi aja sholat asar mah lupa ini udah 3 apa 4 rakaat ya. Itu yang kelima, tidak boleh berhenti sebentar ya. Harus ibu mual. Yang keenam adalah membaca semua ayat-ayatnya termasuk basmalah tadi Bu. Kalau kita bermazhab kepada Imam Syafi'i itu wajib dengan basmalah dibaca. Kemudian lanjut yang syarat yang ketujuh adalah tidak lahan. Tidak salah di dalam membacanya, sehingga bacaan yang salah itu mengubah makna. Misalnya dalam bahasa Arab ini ribet Bu. Kayak mukhatab aja ada ta, ti, tuma, tum, tunna. Anta, antuma, antum. Ha, hi, huma, hum, hunna. Ini di sini ada an'amta. Ta itu artinya saya. Kalau ti, kamu perempuan seorang. Kalau tum, anda semua. Kalau tuma, kamu perempuan 2. Ini ribet dalam bahasa Arab. Tiba-tiba ibu salah baca misalkan siratal ladzina an'amti 'alaihim misalnya. Harusnya tu ini dibaca ti. An'amta harusnya tak dibaca tu misalnya. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Tibang salah tu. Itu maka bacaan Al-Fatihah kita salah. Ya, sama sering kita bahas tentang syahadat juga ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang Muhammadar Rasulullah, ada yang Muhammadur. La ilaha illallah, ada yang Muhammadar Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Coba tanya ai yang paling mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Tuh, ai kok lupa lagi kayak orang bingung ya. Coba ai. La ilaha illallah Muhammadar apa Muhammadur? Aduh, gampang banget dikecoh ya. Coba. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah? Benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar apa Muhammadun? Ma'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ma'am. La ilaha illallah Boleh dipotong atuh. Coba sih ya. Ma'am nih yang paling pintar. La ilaha illallah Muhammad Muhammadur apa Muhammadan? Ampun deh. Ini kemana? Ya udah dipelajari beberapa kali.
Baik, dipelajari lagi ini syahadat dikunci ya Bu. Jangan sampai salah kita membacanya. Sekali lagi, kalau pakai anna itu Muhammadar. Dengar Ibu sekali lagi nih, biar jadi nancep di hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ada anna. Ingat ada anna. Kalau kita belajar belajar ilmu bahasa Arab, anna itu harfu nasbin. Ketika ada anna maka harus fathah. Lalu kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena jadi mubtada Bu. Jangan dibalik-balik. Coba kalau kita dengar adzan ya, ada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jangan gitu, bacanya itu lahan salah. Muhammadur Rasulullah kalau tanpa anna. Ada lagi ibu-ibu yang baca misalkan la haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Aliyul apa aliyul? Hah? Nenek apa? Aliyul. Salah nih apa? Ibu dengar la haula wala quwata illa billahi tuh Bu. Ya, lafaz Allahnya tuh sebagai mausuf kasrah billahil aliyil adimi gitu Bu. Kalau Allahnya domah Allahul aliyul adim gitu. Ibu-ibu ya ini jangan jangan belibet kita ngaji udah lama kalau baca hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyul adim malu illa billahil aliyil adim. Ya, untuk wasalim sama wasalam sekali lagi saya tekankan kalau dari awal sholat kesananya salam. Sallallahu alaihi wasallam. Ingat kalau awalnya sholat kesananya salam. Pakai tasydid Bu, shallam. Tapi kalau awalnya sholli, ya Rabbi sholli wasallim. Kalau awalnya sholli, akhirnya salim. Gitu Bu. Sekali lagi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi jangan panjang wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, gitu atuh pintar. Jangan kebalik-balik, jangan ya Rabbi salli alaihi wasallam. Nah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terserah mau sallu berarti kan kita semua. Kalau sholli berarti buat diri sendiri. Kalau sallu bagusan sallu alaihi. Sallu yang benar ya, karena kita bacanya lagi rame-rame. Kalau alaihi salam itu panjang lamnya Bu ya. Maka siapa ketika baca salam ini misalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, apa sih yang kalau tahlil? Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Jangan wasallim, jangan dipanjangkan di situ Bu, karena kalimatnya ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mending panjangkan di lamnya ada tasydid. Tasydid itu nama dalam tajwid adalah musyaddad ya. Sekali lagi kalau awalnya shalla akhirnya balik lagi. Kalau awalnya shalla ujungnya salam. Kalau awalnya sholli ujungnya salim. Nah, kayak anaknya Bude ya. Gitu Bu. Tapi nggak pakai tasdid ya, salim ya. Nggak panjang salim. Ya. Itu ya ibu-ibu biar jadi ini baca-bacaan yang sehari-hari kita baca, kadang-kadang kita suka keliru. Kalau dibenerin langsung di pengajian kamu salah, orang makan Ibu. Kalau dibenerin marah, tapi belajar nggak mau ya. Orang-orang Singapura mah begitu Bu, ibu-ibu di Singapura dibenerin ngambek, tapi ngaji nggak mau. Nah, kita yang agak warasan udah, kalau mau benerin teman Ibu,
maka jangan di hadapan orang banyak. Kata Imam Syafi'i itu seperti disisit sama silet, akan menyakitkan. Kalau mau benerin dia di pengajian kayak gini, atau misalkan kita tarik dia ke belakang, kamu kurang tepat ngomongnya, bukan salah tapi kurang tepat bacanya. Kalau kita misalkan benerin dia di hadapan orang lain, apalagi kita sambil memojokkan dia seakan-akan kita yang pinter, itulah perbuatan salah, sakit bu kena hatinya. Lalu selanjutnya yang ke-8 adalah membaca dengan berdiri ketika sholat fardu. Ini syarat membaca Fatihah ya. Membacanya dengan berdiri ketika sholat fardu. Wajib nih surah Al-Fatihah ini dibaca sambil berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Tapi misalnya kita dalam keadaan tidak mampu, ketika sholat itu sedang sakit misalnya, boleh kita sambil duduk. Sholat itu nggak ada toleransi. Sholat itu nggak ada keringanan. Misalnya mentang-mentang lagi panas dingin, boleh nggak sholat? Nggak boleh. Sholat itu nggak ada keringanan. Selama akal dan pikiran masih ada di dalam tubuh kita, maka wajib sholat. Kuat berdiri, berdirilah. Kuat duduk, duduklah. Kuat berbaring, berbaringlah. Hanya kuat dengan gerakan, bergeraklah. Hanya kuat dengan kedipan, berkediplah. Kalau nggak kuat berkedip, ya udah sih sholatin deh. Jangan sampai misalnya gara-gara kita cuma flu dan pilek nggak sholat, ya Rabbana. Apalagi ibu-ibu Singapura mah gara-gara ke Tanah Abang misalnya sampai sholat ditinggalkan, ya Allah. Gitu ya. Maka sekali lagi sholat nggak ada toleransi untuk ditinggalkan. Hanya 2 bu yang nggak dosa. 2 golongan orang yang nggak dosa ketika nggak sholat. 1, lupa. 2, tidur. 1, lupa. 2, tidur. Ya udah. Kalau pengen nggak sholat udah tidur aja udah. Itu pun juga bukan benar-benar nggak boleh meninggalkan sholat. Ketika kita tidur, misalnya maom tidur dari jam 11 bangun jam 4 misalnya, berarti maom ninggalin sholat apa tuh? Zuhur ya. Maka ketika emak sholat asar, emak laksanakan sholat asar lalu sholat zuhur. Niatnya apa? Qadha. Karena ketika kamu lupa dengan sholat, maka laksanakan ketika ingat. Bagi yang kesiangan sholat subuh misalkan, benar tidur dari jam 1 bangun jam 7, ya buat dia waktu sholat subuh itu adalah jam 7. Jangan sampai kesiangan nggak sholat subuh kalau benar-benar dia kesiangan. Kecuali kalau jam 5:30 udah bangun ya, kemudian tarik aja selimutnya, itu mah dosanya dosa gede. Itu. Maka benar-benar ketika kita benar-benar bangunnya jam 7, maka laksanakan sholat itu jam 7. Itu waktu kita sholat subuh, tidak ada dosa, tidak. Gitu. Rufi'al qalam, diangkatnya pena malaikat itu terhadap berapa golongan ya? Lupa saya. 4. 1 anak kecil sampai dia dewasa. 2 kepada orang gila sampai dia sadar. Itu nggak ditulis apa-apa tuh, malaikat santai aja. Malaikat raqib atid buat orang gila, bodoh amat lu mau berbuat apa kek, serah. Nggak ditulis tuh. Maka ibu kalau nggak pengen dosa bu jadi orang gila aja tuh, nggak ditulisin amal ibadah. Iya, dia mau gimana kek. Orang gila malah jarang sakit loh nih. Orang gila itu makannya ngais-ngais di sampah. Nggak pernah kedengeran ada orang gila diare gitu. Iya benar. Sehat aja dia mah nggak pakai baju juga ya. Tidur di emperan, nyamuk aja kagak doyan sama dia. Iya. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang malaikat santai itu raqib santai ya nyender aja. Orang tidur sampai dia bangun bu. Jadi kalau malam nenek lagi tidur, kalau nenek bisa ngeliat tuh malaikat raqib lagi senderan di pojokan. Malaikat atid lagi ngemil aja kali. Kalau orang ya, kadang-kadang lagi main gapleh aja. Kalau orang,
Pas begitu nenek bangun, ribut mah langsung malaikat rokib ngambil pena, malaikat atid memperhatikan apa nih yang nenek perbuat ketika bangun. Nenek misalkan baca sambil ngulit alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. 1 poin kebaikan. Gitu ya. Setelah itu nenek jalan masuk ke WC, baca doa lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. 2 tuh kebaikan. Gitu ini mah tuh udah bangun tidur teh, bukannya baca doa malah uyup ayap nih nyari handphone. 1 tuh poin butut ya buat air ya. Kata Ai bener Ai mah nyari handphone itu matiin alarm ya. Tujuan Ai mah bener. Lihat jam ya, bener ya. Itu tadi ya berdiri. Kemudian yang ke-9 adalah dirinya mendengar bacaan Fatihah itu. Ini ibu nih yang sering kali diabaikan. Kita harus bisa dengar bacaan Fatihah kita. Jadi misalnya ibu sholat tuh tadi, cuman bibirnya aja komat kamit nih. Di dalam hati bacanya, maka sholatnya nggak sanggup. Harus kita dengar bacaan kita misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Terus kata para ulama ukuran kencengnya tuh semana. Ibu nanti tengah malam di saat udah nggak ada suara apa-apa, hanya ada suara jangkrik. Ibu ngomong sendiri tak segitu. Ibu ngomong sendiri, nah segitu. Allahu akbar misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu tuh. Kalau bacaan yang lainnya mah misalnya surah Qul huwallah boleh enggak? Kunyam-kunyam oke. Tapi kata para ulama yang membuat sholat kita khusyuk salah satunya adalah ketika kita mengeluarkan suara. Jadi sekali lagi nggak sah membaca Fatihah hanya komat kamit bibir. Jadi harus ada suara. Nah, Miza suka begitu nggak Miza? Bibir aja komat kamit sampai arala urili ya. Suaranya enggak, itu nggak sah tuh sholatnya. Termasuk kalau bacaan Fatihahnya nggak sah, berarti sholatnya pun juga nggak sah. Yang 10 hampir sama ya, tidak menyela-nyelanya dengan zikir yang lain. Jadi kayak tadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Arrahmanirrahim, Subhanallah, 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 Maliki yaumiddin. Tuh kalau di sela-sela gitu bacaan Fatihahnya nggak sah. Gitu ya, ibu-ibu sekali lagi saya review dari yang pertama. 1, syarat membaca Fatihah itu adalah tertib. Tertib yang awal diawalkan, yang harus akhir diakhirkan. Yang kedua adalah mualah berturut-turut. Dari ayat 1 nggak boleh tukar-tukar. Kemudian yang ketiga menjaga huruf-hurufnya. Semua huruf di dalam surah Al-Fatihah nggak boleh ketinggalan satupun. Yang keempat menjaga tasydidnya. Nanti kita akan belajar ada berapa puluh sih tasydid di dalam Fatihah. Yang kelima adalah nggak boleh berhenti lama atau sebentar dengan niat memutus bacaan Fatihah. Yang keenam adalah membaca semua ayatnya termasuk basmalah. Yang ketujuh tidak lahan atau tidak salah membaca di dalam surah Al-Fatihah. Kata ibu belum jelas, boleh misalkan kayak gini, kayak ilah dan illa itu beda maknanya bu. Kalau illa pakai tasydid itu illa artinya kecuali. Tapi kalau ilah ke artinya bu. Maka ini berbahaya ketika kita misalkan illa sama ilah. Gara-gara tasydid aja jadi salah makna atau salah arti. Misalkan kayak gini, illa biidnih, yang benar ya, illa biidnih. Kita baca illa biidnih nggak pakai tasydid. Itu maknanya jadi lain. Kemudian yang ke-8 membacanya sambil berdiri bagi orang yang mampu ketika sholat fardu. Yang ke-9 dirinya wajib mendengar bacaan surah Al-Fatihah itu. Yang ke-10 adalah tidak menyela-nyelanya dengan zikir yang lain. Artinya tidak boleh terselip zikir yang lain ketika membaca surah Al-Fatihah. Ibu udah jam berapa? Fat, keburu nggak ke Al-Fatihah? Atau keburu nggak? Ya. Bagi air Fat. Ya.
biasanya mijat. 10 menit lagi nggak apa-apa. Nah baik ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, silakan dibuka Al-Qurannya ibu. Itu tadi fikihnya ya Bu. Insya Allah nanti kita akan belajar yang kecil-kecil aja lah. Fikih kita mah tentang sholatnya yang kecil-kecil. Ini kita sekarang belajar tahsinnya. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak pegel ya, tetapi mudah-mudahan pegel inilah yang kelak akan menjadi saksi ya. Pantat ibu ntar jadi saksi Bu, ketika kelak di akhirat. Kamu kata Allah udah lama ngaji, bacaan Fatihah kamu masih salah. Terus kemudian malaikat memeriksanya, periksa wahai malaikat, coba pantatnya itu pernah pegel nggak ketika ngaji? Pas diperiksa bener pernah pegel, insya Allah itu akan menjadi saksi. Baik ibu-ibu jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran itu Bu ada 3 cara ya, 3 cara membaca Al-Quran. Satu, Al-Quran itu boleh dibaca tul. Tul itu apa Bu? Panjang. Dalam bahasa kita tol. Jadi tol itu artinya jalan panjang. Kenapa disebut jalan tol Ibu tahu? Kenapa yang disebut jalan tol? Karena yang mengerjakannya kaum laki-laki Bu. Kalau perempuan mungkin berbeda namanya ya. Coba disebut saja Ibu. Pelanggaran ya. Jadi yang pertama, baca Al-Quran itu boleh dibaca dengan cara tul atau dibaca panjang. Ini keadaannya sedang santai kita, berarti sedang tidak buru-buru, sedang santai. Maka hukum-hukum di dalam tajwid itu berlaku normal. Apa normalnya? Mad arid lisukun 6, mad wajib muttasil 6 harokat, mad jaiz munfasil 5 harokat, mad tabi'i 2. Itu kalau dalam keadaan kita santai. Ini biasanya dipakai oleh para qori dan qori'ah ya. Itu santai, misalnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh 6. Itu dibaca tul. Jadi bacanya itu lagi santai. Yang kedua adalah Al-Quran boleh dibaca dengan sistem mutawasit. Mutawasit, pertengahan Bu. Cepat enggak, lambat juga enggak. Ibu tahu nggak bahasa Inggrisnya lari enggak, naik mobil enggak Bu? Apa Bunda? Lari enggak, naik mobil enggak, bahasa Inggrisnya apa? Nah itu benar. Jadi nama artis Rano Karno. Oh gitu. Bener nggak? Ran kan bahasa susah baca nama nenek-nenek malah. Bisa. Bener nggak nih? Aing mah susah kalau diajak bercanda 5 menit baru ketawa. Yang kedua dibaca pertengahan, atau yang sering kita dengar murotal Bu. Maka ketika ini yang 6 harokat bisa menjadi 3, gitu tuh. Berarti bacanya kita cepat enggak, pelan juga enggak. Kalau lagi ngimamin kan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh murotal atau dalam keadaan sedang. Maka yang 6 itu bisa dibaca 3 harokat. 3 harokat itu 3 ketukan Bu. 1, 2, 3 tuh kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah qasr. Bacanya itu cepat Bu. Terus yang cepat ini ketika apa? Ketika ibu ketakutan Bu. Ya.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Gitu ya. Jadi Al-Qur'an mah fleksibel, bisa dibaca panjang, bisa dibaca sedang, bisa dibaca cepat. Kesemuanya itu ada ilmunya, Ibu. Ingat, jangan sembarangan kita baca cepat kayak gini nih. Mohon maaf, Ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu benar atau salah kira-kira, Bu? Itu seperti benar ya, Bu ya, padahal kurang tepat. Kenapa demikian? Ibu, tata cara membaca Al-Qur'an adalah satu ayat, satu nafas. Ingat, baik dalam ayat panjang atau pendek, satu ayat, satu nafas. Atau misalkan ayatnya panjang, kita potong di tengah. Namanya waqaf. Namanya apa? Waqaf. Jadi harus bagaimana tuh? Ketika kita membaca ayat Al-Quran itu jangan maling napas di tengah. Misalkan lillahi ma fis samawati wal ardi gitu. Maling napas di setengah itu nggak boleh di dalam membaca Al-Quran. Harus bagaimana tuh? Satu ayat, satu nafas. Ini di dalam bismillah, Bu. Kalau kita mau cara tadi yang tul, berarti kita satu ayat, satu nafas kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas baru. Ar-Rahmanirrahim. Tarik nafas baru. Gitu, Bu. Setiap satu ayat kita harus ganti dengan nafas baru. Ribet atuh kalau begitu. Emang begitu, Bu, aturannya. Lalu apakah boleh dengan satu nafas kita dua ayat? Boleh. Ada ilmunya? Ada. Berarti dengan cara wasol. Dengan cara apa, Bu? Atau dilanjutkan. Ini udah sering kita pelajari ya. Jadi jangan gini, Bu, bacanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Benar nggak itu, Bu? Kurang tepat yang begitu bacanya. Harus bagaimana? Harus diwasol pada akhir ayatnya. Coba kita lihat Al-Qur'annya, Bu. Udah mulai ngantuk ya? Udah ada yang nguap ya? Oh iya, tapi bukan niat mengolok-olok kan, Bu ya? Ya suka sensitif kalau ada yang ngaji nguap udah berhenti sih ama. Jadi lihat Ibu di Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita tadi kan disunahkan membaca ta'awudz ya. Berarti kalau kita mau wasol, berarti kita nih pelajari yang mana dulu, Bu? Yang nyambung dulu atau yang wakaf dulu? Coba yang wakaf dulu. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim dari ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Nafas. Maliki yaumiddin. Nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nafas. Gitu, Bu. Ayo coba kita barengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Nafas. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nafas. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, nafas terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pada ayat yang ke-7 Ibu ambil fadilahnya, lebih baik dilanjut ya, Bu ya. Jangan berhenti ya. Gitu. Nah, kalau nggak cukup boleh Ibu lihat di atas alaihim pada ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ada tanda apa? Lam alif sama tanda amor ya, Bu ya. Di bawahnya ada. Kalau lam alif doang itu tanda mamnu nggak boleh. Tapi ini di bawahnya ada tanda buletannya ya. Ada, Ibu-ibu semua ada. Maka ini perdebatan para ulama yang tadi boleh berhenti di sana, tapi lebih baik lanjut.
Nah itu insya Allah kalau satu ayat satu nafas ibu-ibu bisa ya semuanya. Ini berlaku bukan hanya pada Al-Fatihah yang sering kita dengar, misalkan surah Al-Ikhlas kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Benar enggak Bu tuh bacanya Bu? Ya secara kalimat benar tapi kurang tepat ya Bu ya. Harus bagaimana tuh? Ada Bu tata caranya. Nah sekarang hari ini kita belajar Al-Fatihah dengan cara qasar, dengan cara diwasal. Ibu perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan kan kita bacanya mau cepat ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Bu. Berarti jimi yang atas ya. Lalu yang kedua alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lihat Ibu di atas alamina, di ra'sul ayat, di akhir ayat yang ada tanda bulat, di sana ada tanda lam alif ya Bu ya? Ada. Sebenarnya kalau tanda lam alif di akhir ayat ini tidak berfungsi apabila kita membacanya berhenti. Dia berfungsi apabila kita bacanya lanjut. Berarti kita cari di sini yang terakhir ada tanda waqaf qola pada kalimat apa Bu? Maliki yaumiddin. Di atas bulatan ada tanda qola, ada semua ya. Nah berarti kita berhenti di situ Bu. Saya contohkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu Bu. Ya. Coba saya contohkan sekali, misalkan lagi berdoa nih, ibu-ibu mau jalan-jalan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan di perjalanan sehingga kita sampai ke Garut, ke apa itu Pak? Derajat dengan keadaan selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu Bu, walaupun cepat itu benar. Coba sekarang saya dari Fat dulu Fat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, Nenek. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar ya nih, maka kita kan di kebiasaan kalau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim itu salah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ayo nih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kan udah dipelajarin kita teh ya. Saya coba. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin ar-rahmanir ayo nih. Alamin ar-rahman gitu ya. Iya. Berarti kan kita itu, maaf Ibu ya, kan kondisi kita itu enggak selama kita itu baca Al-Fatihah dalam keadaan santai saja. Ada juga ketika kita lagi pengen cepat baca Fatihahnya ya. Al-Fatihah misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Si A itu kalau berdoa suka contohkan dua Al-Fatihah dengan dua cara yang beda ya. Ibu suka perhatikan si A kalau di akhir acara nas'alukal ijabah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu. Coba Nenek sekali lagi nih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Ya. Ya harus di itu. Ayo Bu Haji Rami. Al-Fatihah. Ayo.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu ya. Ayo Umi, mohon maaf, Al-Fatihah. Pintar gitu. Ayo Al-Fatihah. Pintar. Ayo Miza, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ayo. Jadi gitu ya. Sekali lagi ibu-ibu pahamkan ya. Jadi kalau Al-Fatihah itu baca Al-Quran itu satu ayat satu nafas. Boleh nggak kita satu nafas tapi 3 ayat? Boleh, tapi tekniknya diwasol. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu ayo Miza. Kita kebiasaan dipotong-potong jadinya. Iya, ayo coba kita kan belajar ayo. Alhamdulillah. Narrah. Nar. Ayo alhamdulillah. Balik lagi. Iya. Iya. Ayo. Al-Fatihah. Ayo bareng saya Miza. Perhatikan saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu Miza ya. Nanti belajar. Ayo Ibu Sungkawa Al-Fatihah. Ya jimi ya Bu, bukan jimi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu. Kan sekarang lagi kita benerin nih bacaannya ya. Ayo Tayis, bentar. Al-Fatihah. Balik lagi. Al-Fatihah. Ayo. Balik lagi. Al-Fatihah. Nggak apa-apa. Ibu-ibu sebenarnya suka perhatikan nggak kalau si A baca di akhir itu ibu suka diperhatikan? Si A suka contohkan 2 yang berbeda caranya. Ayo Tayis, Al-Fatihah. A'udzubillahi jimi bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Al-alamin ar-rahim ya. Gitu ya Bu ya. Masih agak belepotan, nggak apa-apa belajar. Ayo sekarang the one and only senior kita ya, Ma, Om, coba Al-Fatihah. Ayo Ma. Mama udah pinter ya. Udah pokoknya mah ibu-ibu sudah sore ini teh makan udah. Harus semua ya udah. Ayo coba ayo. Ayo sih ya. Ngelihat Mama Ani sudah keringetan, nggak apa-apa kan kita belajar. Ibu mohon maaf ini tidak memojokkan siapapun ya. Ini kita dalam rangka belajar. Memang di awal mah sulit ya. Jangan sampai bacaan kita udah salah nggak dibenerin gitu ya. Ayo Al-Fatihah. Ya udah pintar. Ayo nih Al-Fatihah. Uni. Ayo, uni malah ngelamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, kayak gitu maksudnya. Al-Fatihah wajud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Ayo. Ya.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ayo. Mima. Betul. Nanti diperhatikan ya. Ya, ayo maaf Bude ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Itu nadanya sudah bagus, Bude sudah bagus. Ayo, balik. Al-Fatihah. Enggak apa-apa, ayo. Mima. Ya. Betul, ya kan 3 ayat. Maksudnya sih ya itu kita kan nanti belajar sekalian belajar wakaf ya. Di Al-Qur'an Bude di atas rasul ayat buletan itu ada tanda huruf qaf sama la, ada sama lam. Itu namanya wakaf qola. Wakaf qola artinya lebih baik berhenti, nggak salah kalau diterusin. Jadi kita berhenti di sana gitu maksudnya gitu Bude. Sudah Bude sudah membaik. Coba Mama Anis Al-Fatihah. Jimi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jimi. Nanti atau ditulis ya pakai papan tulis insyaallah untuk arba depan. Ya. Alhamdulillah. Ini benar. Ayo Bunda Al-Fatihah. Pintar. Ayo wajadat Al-Fatihah. Bismillah. Nih, balik udah bagus Baji. Alhamdulillah. Pintar. Gitu Bu ya, ibu-ibu. Jadi kita membaca Al-Quran itu harus bisa 2 teknik. 1 ayat 1 nafas, itu mah semuanya juga bisa. Yang kedua adalah di wasol. Terutama untuk surah-surah yang pendek Bu. Misalkan nanti surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq. Nggak salah kalau baca gini misalkan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuman nggak cantik Bu, bacanya nggak tepat gitu ya. Nanti kita belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kalau udah belajar mah ini juga tadi dipaksain jam 4 udah mulai karena waktunya begitu sempit ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan keridhoannya ya kepada kita, dan juga semoga kita Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bude, Bunda ya, dan juga kepada ibu-ibu semuanya yang Bu Haji Atot ya, yang sudah mempersiapkan konsumsi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih barokah ya. Wal minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Apalagi ntar ditanya malaikat. Kalem Mama Anis, kalem, nggak bakalan di ini. Itu yang wadah ini. Nih itunya airnya air panas putih nih, itu teh.
Belum. Iya Mama Anis, tolong. Tadi lu ngambil sendiri-sendiri aja kan takutnya. Oh ya, iya Bu. Kerupuknya ini. Masukin toples aja apa ya? Boleh.